Hari ini, mari kita telusuri kisah PT Krakatau Steel Persero Tbk, sebuah nama yang identik dengan kekuatan industri Indonesia. KRAS, kode saham yang mewakili raksasa baja ini di Bursa Efek Jakarta. Kita akan membedah pergerakan terbarunya dan potensi arah masa depannya. KRAS, kode saham yang mewakili raksasa baja ini di Bursa Efek Jakarta. Kita akan membedah pergerakan terbarunya dan potensi arah masa depannya. Ini adalah perusahaan milik negara yang menjadi raksasa di industri baja Indonesia, fondasi utama bagi infrastruktur dan sektor manufaktur nasional. Selama berbulan-bulan, harga saham KRAS bergerak mendatar, diperdagangkan dalam rentang sempit, dan menunjukkan volatilitas yang rendah. Saham ini sebagian besar diabaikan oleh para trader yang mengejar tren yang lebih cepat dan menarik. Mereka yang mencari keuntungan instan di aset yang lebih fluktuatif. Namun kini, menjelang akhir Juni 2025, narasinya mulai berubah. Kita mulai melihat tanda-tanda awal bahwa raksasa tidur ini mulai terbangun, berpotensi bangkit dari tidurnya. Breakout terbaru di atas rentang perdagangannya menandakan akhir dari fase akumulasi yang panjang, periode persiapan yang tenang. Ini mengindikasikan bahwa pemain besar diam-diam telah membangun posisi mereka, mengumpulkan saham sebelum pergerakan naik yang signifikan. Bagi trader pemula, ini bisa menjadi peluang sempurna, kesempatan untuk masuk sejak awal. Awal dari tren naik baru mungkin sedang terjadi, menawarkan potensi keuntungan yang besar. Ini memberikan titik masuk yang jelas bagi mereka yang ingin memanfaatkan potensi momentum kenaikan ini. Dan ini menawarkan peluang risk-reward yang menarik, menjadikannya prospek yang menggoda bagi investor yang cermat. Baik, time no 45. Pada grafik mingguan, KRAS telah keluar dari rentang konsolidasi yang panjang. Ini adalah perkembangan yang signifikan setelah periode di mana harga saham tampak terkunci dalam pola yang dapat diprediksi. Ini memberikan sinyal yang kuat bahwa momentum bullish mungkin sedang terbentuk. Sinyal ini menunjukkan potensi perubahan sentimen pasar terhadap KRAS. Terobosan ini disertai dengan volume tinggi, yang merupakan indikator penting. Ini mengkonfirmasi minat beli yang kuat dari para investor. Volume yang tinggi pada saat breakout seringkali menandakan validitas pergerakan tersebut. Hal ini mengurangi risiko pergerakan palsu, di mana harga menembus resistensi hanya untuk segera berbalik arah. Harga sekarang berada di atas resistensi sebelumnya, yang secara teoritis bisa bertindak sebagai dukungan baru. Ini adalah konsep kunci dalam analisis teknis. Indikator seperti MACD yang mengukur momentum dan rata-rata pergerakan utama berubah menjadi bullish, semakin mendukung tren naik yang sedang berlangsung. Ini memberikan lapisan konfirmasi tambahan. Anggap saja seperti saham yang akhirnya keluar dari kotak setelah banyak upaya yang gagal. Ini adalah metafora yang baik untuk menggambarkan perjuangan harga untuk menembus resistensi. Sebagai pedagang ayunan, tugas kita adalah menemukan momen-momen ini dan merencanakan sesuai dengan mempertimbangkan semua faktor yang telah kita bahas. Dengan terobosan yang dikonfirmasi, mari kita rencanakan perdagangan kita. Titik masuk teraman adalah menunggu penarikan kembali ke resistensi lama, sekarang dukungan, sekitar 300-310. Tempatkan pesanan beli di zona ini, dan hindari mengejar jika harga naik. Pertimbangkan untuk membagi posisi Anda, beli setengah di 310, sisanya di 300 jika turun lebih jauh. Tetapkan stop loss tepat di bawah 2,5 untuk melindungi modal Anda jika terobosan gagal. Ingat, entry yang disiplin dan manajemen risiko adalah kunci bagi pemula. Keluar dengan cerdas sama pentingnya dengan masuk dengan baik. Strategi keluar yang dipikirkan dengan matang adalah kunci untuk mengamankan keuntungan dan meminimalkan potensi kerugian. Tetapkan target keuntungan pertama Anda di 350. Ini adalah titik di mana Anda akan mulai merealisasikan sebagian dari keuntungan Anda. Ini karena di mana resistensi masa lalu dapat memicu penjualan. Level resistensi seringkali bertindak sebagai penghalang psikologis bagi pembeli, yang menyebabkan peningkatan tekanan jual. Jual setengah posisi Anda di sana. Dengan mengambil keuntungan sebagian, Anda mengurangi risiko dan mengamankan modal. Lalu pindahkan stop loss Anda ke harga masuk Anda. Ini menciptakan perdagangan bebas risiko di mana Anda tidak bisa lagi kehilangan uang pada posisi tersebut. Tahan sisanya untuk target kedua di 310 toward 400. Ini memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan lebih lanjut sambil tetap terlindungi. Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan saat harga naik.
Trailing stop secara otomatis menyesuaikan level stop loss Anda saat harga bergerak sesuai keinginan Anda, mengamankan keuntungan tanpa membatasi potensi keuntungan. Dengan cara ini, Anda mengamankan keuntungan dan membiarkan pemenang terus berjalan. Ini adalah strategi yang memungkinkan Anda untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko. Selalu kelola risiko Anda. Jangan pernah bertaruh lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Manajemen risiko yang tepat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan. Berinvestasi dengan cerdas, tetap disiplin, dan patuhi rencana perdagangan Anda. Disiplin adalah kunci untuk menghindari keputusan impulsif yang dapat menyebabkan kerugian. Dan ingat, setiap perdagangan hanyalah salah satu dari banyak peluang. Jangan terpaku pada satu perdagangan, selalu ada peluang lain di tikungan.